Shalom teman Yud, apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi di Ibadah Online. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sama-sama kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Sungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau yang layak disembah. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan. Shalom saudara, sukacita sekali saya bisa berjumpai anak-anak muda dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Citra 1. Saudara, satu firman Tuhan dari Mazmur pasal 26 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada kemungkinan bahwa ketika Daud menuliskan Mazmur ini, Daud dalam kondisi yang sangat tertekan. Saudara, Daud sedang ada di dalam pengejaran Saul dan para tentaranya. Mereka menganggap Daud sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang melakukan banyak kejahatan berat. Bahkan mereka mencemarkan nama Daud supaya mereka dapat menangkap dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orangnya yang ada pada posisi Daud, tidak menderita, tidak tertekan? Nah, saudara, itu sebabnya di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku. Artinya apa, saudara? Seolah-olah Daud diperlakukan secara tidak adil oleh Saul dan para tentaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul sebagai seorang raja yang seharusnya menjadi sumber keadilan bagi warganya. Pada waktu itu Saul sendiri menjadi lawan Daud, sehingga Daud tidak bisa meminta keadilan kepada seorang raja yang bernama Saul, yang dianggapnya sebagai sumber keadilan. Itu sebabnya saudara-saudara, dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membuktikan ketidakbersalahan Daud dari tuduhan-tuduhan para pengejarnya. Nah, saudara, di dalam ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berserah pada pengujian Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini merupakan satu doa yang luar biasa. Doa yang mengandung arti bahwa dia senang kalau Tuhan, kalau Allah sungguh mengenal dia. Nah, saudara-saudara, Allah mampu membukakan siapa dia yang sebenarnya. Dengan harapan Daud memperoleh keadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sekelumit tentang masalah
tentang persoalan, tentang tantangan yang dihadapi oleh Daud waktu itu. Nah, saudara-saudara, dari bukan siapa-siapa, Daud menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah satu proses yang sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini semuanya pasti ada prosesnya untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi seseorang, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses. Itu perlu yang namanya proses. Saudara-saudaraku, sebagai contoh di dalam kehidupan ini yang memerlukan proses, misalnya seorang anak, ya, kalau kita melihat mulai dari benih, ya, pertemuan antara sel laki-laki dengan sel wanita menuju satu kondisi yang namanya bayi, memerlukan proses 9 bulan 10 hari. Dari bayi menuju ke anak-anak memerlukan proses beberapa tahun. Dari anak-anak menuju dewasa juga perlu proses yang panjang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan itu perlu proses. Menjadi orang besar, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, perlu sebuah proses untuk mematangkan. Saudara-saudara, setiap proses itu menyakitkan. Jujur saja, proses itu menyakitkan. Satu contoh, saudara, proses dari tanah liat untuk menjadi sebuah bejana yang sangat cantik, yang sangat berharga, itu perlu proses yang panjang. Tanah diambil dari sekitar sawah, lalu diambil, dibawa, dipindahkan dari tempatnya menuju ke sebuah perkampungan orang-orang yang membuat kerajinan dari tanah liat ini. Sesampai di tempat yang baru, tanah liat itu tidak kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang mewah, melainkan sampai di tempat tujuan, tanah liat itu disayat-sayat menjadi tipis, kemudian direndam semalam-malaman. Setelah direndam semalam-malaman, tanah liat itu kemudian memasuki proses berikutnya. Diinjak-injak, dibentuk, dibuangi sampah, dibuang kerikil. Lalu kemudian tanah liat itu siap untuk dibentuk, untuk menjadi bejana melalui proses, saudara-saudara, ya, dijemur, lalu kemudian dibakar. Saudara-saudara, kalau andai saja tanah liat itu bisa menjerit, andai saja tanah liat itu bisa berseru, andai kata tanah liat itu bisa ngomong, saudara, maka tanah liat itu dari awal sampai proses menjadi bejana itu sangat menyakitkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab semuanya mengalami proses. Ayub menjadi Ayub yang diberkati, menjadi Ayub yang makmur kembali.
Saudara-saudara, itu perlu proses yang panjang, proses yang sangat menyakitkan. Dalam sehari kemalangan itu menimpa Ayub. Anaknya mati, harta bendanya dijarah. Tidak ada seorang pun yang mau menemani dirinya, termasuk istri yang paling disayangi juga meninggalkan Ayub. Saudara, siapa sih orang yang kuat ketika masalah bertubi-tubi? Yang satu belum selesai, ditambah masalah yang lain. Yang satu belum selesai, ditambah masalah berikutnya. Saudara-saudara, tetapi ketika kita melihat Ayub diberkati, karena Ayub telah melewati proses yang sangat panjang, yang sangat menyakitkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah Yusuf dari bukan siapa-siapa, dari posisi dia anak yang manja, saudara-saudara, menjadi Yusuf seorang nomor 2 di Mesir, itu perlu proses yang sangat panjang. Saudara-saudara, tentu setiap kita tidak menginginkan sebuah proses. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu berhasil menaklukkan proses yang sangat menyakitkan atau melalui proses yang panjang dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita juga melihat sejarah orang-orang yang besar yang berpengaruh di dalam dunia ini, contohlah, sebutlah sebagai contoh misalnya Abraham Lincoln. Berulang kali dia mengalami kegagalan. Dia diusir dari tanah pertanian miliknya karena utang. Dia gagal di dalam membangun hubungan. Dia gagal di dalam meraih karir-karir awalnya. Dia ditolak berulang kali. Saudara-saudara, tetapi melalui kegagalan itu, dia mampu menemukan jati dirinya. Dia tidak pernah menyerah dengan proses yang begitu panjang. Saudara, akhirnya Abraham Lincoln itu dipilih menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah seorang lagi sebagai contoh, misalnya Thomas Alva Edison. Bukankah ketika dia masih anak-anak, dia adalah seorang yang dianggap oleh gurunya sebagai orang yang idiot. Tetapi sebagai ibu yang bijaksana, dia mampu meredam kata-kata atau tulisan dalam sebuah surat yang disampaikan oleh gurunya kepada orang tuanya. Dia berkata kepada anaknya, "Anak, kau terlalu jenius sehingga guru-guru menyerah untuk mengajar engkau. Sekarang yang menjadi guru adalah mami sendiri." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dianggap bodoh, yang dikucilkan, yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, menjadi seorang Thomas Alva Edison, seorang penemu. Bukan hanya satu yang menjadi
hak paten, saudara, memiliki hak paten, tetapi ratusan yang memiliki hak paten, saudara. Ya, Thomas Alva Edison tidak menyerah. Di dalam proses, sekalipun menyakitkan, sekalipun begitu panjang, sekalipun begitu membosankan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, proses mampu mendewasakan seseorang. Proses mampu mengubah pola pikir seseorang. Proses, saudara-saudara, jangan takut menghadapi proses. Saudara-saudara, kita ikuti dengan setia proses itu. Saya percaya ketika kita setia di dalam proses, kita akan menjadi orang yang dewasa. Kita akan menjadi orang yang matang. Kita menjadi orang yang kaya dengan pengalaman. Ketahuilah bahwa di dalam proses, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya, saudara-saudara, kita semua punya tantangan, punya masalah, punya kesulitan, punya hambatan. Tapi ketika kita mencintai proses sebagai satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mematangkan kita, untuk menambah pengalaman kita, saudara-saudara, kita akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan saat ini kiranya dapat memotivasi saudara untuk tetap setia mencintai proses, karena proses akan membentuk kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diharapkan oleh Tuhan, dewasa di dalam iman, dewasa di dalam karakter. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kami haturkan karena kami sudah mendengar renungan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur, kami percaya bahwa firman-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami, jamah setiap hati kami, mantapkan langkah kami, sekalipun kami saat ini sedang ada di dalam proses, sekalipun proses itu mungkin menyakitkan, proses itu mungkin membuat kami banyak mengalami jatuh bangun. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memampukan kami melewati proses. Sehingga ketika kami melewati proses ini, kami akan dewasa, kami akan matang, kami kaya akan pengalaman, dan kami akan tetap memuliakan Tuhan. Siapapun kami ya Tuhan, baik kami yang sedang studi, yang sedang menyelesaikan skripsi, ataupun kami yang sedang bekerja ya Tuhan di dalam merintis sebuah karir, Tuhan jadikanlah proses itu mampu mendewasakan kami, sehingga kami dewasa di dalam iman kami dan dewasa di dalam karakter kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mari anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Bapa di surga. Terimalah berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat kasih setia di dalam pengasihan Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.